Assalamualaikum para pecinta manhwa, tanpa panjang lebar lagi Mimin akan langsung saja melanjutkan cerita sang Raja Tinju yang regresi ke tubuh tuan muda grup pedagang bertubuh sakit-sakitan. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Jineon yang datang menemui sahabat lamanya sekaligus untuk merekrut dua bawahannya. Pasca mengalahkan kedua penjaga Mionho, maka Jineon tersenyum ramah karena mereka sebaiknya melanjutkan pembicaraan yang sempat tertunda. Meski terpojok, tapi Mionho berusaha untuk tetap tenang dan tak menyangka jika Jineon ternyata belajar bela diri saat dalam pemulihannya. Dengan tatapan yang kesal, Jineon menganggap Mionho belum paham situasinya dan dia masih bersikap angkuh seakan dia bisa bertindak seperti beberapa tahun silam. Di tengah pembicaraan itu Mionho mengeluarkan sebuah pisau untuk berjaga-jaga dan hal ini juga menunjukkan jika dia bukanlah tipe yang akan tunduk begitu saja walau situasi tidak menguntungkannya. Saat Jineon melangkahkan kakinya mendekat, maka Mionho cukup panik dan berharap bisa berbicara dengan Jineon, bukannya bertarung. Karena Jineon tetap mendekat, maka Mionho tidak punya pilihan selain bertarung dan dia berusaha mengumpulkan semangatnya dengan menganggap jika dirinya dapat menang. Dia pun melesat maju dengan keyakinan jika Jineon hanya beruntung mengalahkan dua penjaganya karena dia pasti takkan bisa sembuh dalam waktu beberapa tahun saja atas penyakitnya yang parah. Namun saat melesat maju dia tiba-tiba disambut akan sesuatu yang menghalangi penglihatannya dan ini sangatlah mengejutkan baginya. Siapa sangka Jineon telah melayangkan meja kepadanya untuk menyambut keberanian Mionho yang mencoba melawannya. Setelah melakukan itu, maka Jineon sang Raja Tinju di kehidupan masa lalunya mengangkat tinjunya kembali. Tinju yang dilesatkannya bahkan menghancurkan meja itu hingga tinjunya mengarah kepada Mionho yang berada di balik meja tersebut. Namun Jineon memutuskan untuk menyentuh kepalanya dibandingkan meninjunya dan Mionho yang tak berdaya terus tercengang saking terkejutnya. Walau Jineon telah memukulinya, tapi bukan berarti dia akan melepaskannya tanpa memberikan rasa sakit. Dia terus tertawa seakan ingin menikmati hal ini. Yang benar saja Jineon mengalirkan ki petir kepada Mionho sehingga dia tersengat sekaligus berteriak kesakitan akan yang dialaminya. Di sisi lain sang penjaga pintu tidak bisa ikut campur karena dia juga ketakutan pada monster seperti Jineon. Dengan tubuh yang bergetar Mionho berusaha bertahan tapi rasa sakit ini benar-benar tidak tertahankan. Jineon enggan menghabisinya karena dia membutuhkan kesetiaan si kembar dan untuk melakukannya maka dia membutuhkan Mionho. Serangan yang mengguncangkan seluruh tubuh Mionho membuatnya tak sadarkan diri dan tergeletak di sana bersama si kembar. Lalu Jineon memintanya untuk bangun jika tidak ingin kembali merasakan rasa sakit tersebut. Walau Mionho telah dikalahkan, tapi dia bukanlah sosok yang akan tunduk begitu saja, bahkan dia tertawa karena ini belum cukup untuk menghabisinya. Di sela itu Mionho penasaran apa yang terjadi dan latihan seperti apa yang dilakukan oleh Jineon, sehingga menjadi sangat kuat seperti ini, padahal dulunya berjalan saja dia kesusahan. Kabar terakhir yang didengarnya adalah Jineon yang melakukan pemulihan di rumah perlindungan sebab sakit parah, dan apakah semua itu hanyalah sebuah kebohongan agar dia bisa latihan tertutup dalam mempelajari bela diri. Mionho penasaran apakah Jineon berlatih keras hanya untuk balas dendam padanya, karena selama ini dia sudah banyak menghajarnya bahkan memanfaatkannya dalam segala situasi untuk mendapatkan keuntungan berupa materi.
Tak ada alasan lain yang dipikirkannya selain pembalasan dendam Jineon, dan jika seperti ini maka Jineon pasti akan menghabisinya. Untuk itu dirinya harus bertahan dan dengan cepat bersikap ramah, sambil menunjukkan raut wajah penjilatnya dan menanyakan apakah Jineon membutuhkan hal lain selain kunci yang dikatakan sebelumnya. Mi-on-ho tidak memungkiri jika dulunya dia selalu melakukan hal buruk kepada Jineon, tapi mereka telah berteman sejak kecil hingga ikatan spesial pastinya terbentuk. Jineon mengerti dan dia akan mengampuninya karena mereka sudah lama kenal. Seketika Mi-on-ho memeluknya sambil berjanji untuk tidak pernah memukuli maupun memerasnya lagi dan mereka akan bersenang-senang bersama. Mulai hari ini mereka adalah teman sejati, bahkan pantas disebut sebagai saudara yang tidak sedarah. Beberapa saat kemudian Jinbok dan Moonbo telah terbangun dan Mi-on-ho meminta mereka untuk memperlakukan Jineon seperti saudara mulai dari sekarang. Si kembar itu pun memberikan rasa hormatnya dan mengucapkan selamat karena saudaranya telah bertambah kuat bahkan pulih dari sakitnya. Di saat yang sama Mi-on-ho tersenyum karena semuanya dapat dengan mudah dikendalikan padahal dia hanya berbicara saja. Walau Jineon sudah seperti monster, tapi saat dirinya bersikap layaknya teman yang sebenarnya maka Jineon langsung mengampuninya. Dia hanya perlu bertahan untuk saat ini dan saat keluar dari tempat ini bersama si kembar maka Mi-on-ho tetap dapat hidup dengan baik. Lalu Jineon mengingatkan kepada si kembar jika mereka memanggil sebagai saudara sesumpahnya maka itu akan berlaku selamanya dan apakah mereka tidak masalah akan hal tersebut. Dikarenakan Jinbok dan Moonbo hanya terdiam maka Mi-on-ho meminta mereka menjawabnya sebab sekarang mereka berempat adalah saudara. Si kembar pun tunduk dan pasti akan melayani Jineon sebagai saudara tertuanya. Mi-on-ho yang melihat itu tertawa karena hubungan mereka semua sudah seharusnya seperti ini. Kemudian Jineon tersenyum licik karena sebenarnya inilah momen yang ditunggunya dan sebaiknya dia dan Mi-on-ho berbicara untuk menentukan siapa kakak tertua di antara mereka berdua. Maka dari itu dia meminta si kembar untuk keluar dan akan memanggilnya kembali setelah memilih siapa kakak tertua yang layak. Mi-on-ho mulai merasa ada sesuatu yang aneh, tapi dia juga tidak bisa berbuat apapun. Baik Jinbok dan Moonbo tidak punya pilihan selain keluar. Dikarenakan si kembar telah keluar maka Jineon ingin memulainya sekarang. Mi-on-ho tak mengerti kenapa Jineon bersikap selesai dan apa yang sedang direncanakannya. Jineon menjawab jika Mi-on-ho seperti anak kecil yang memanfaatkan si kembar untuk kepentingannya sendiri. Mulai dari sekarang Jineon memutuskan untuk memimpin sekaligus melatih kedua saudara itu untuk menjadi lebih berguna. Akan tetapi Mi-on-ho malah merelakan semua uangnya tapi takkan memberikan si kembar padanya. Sambil tertawa Mi-on-ho mengungkapkan rasa terkejutnya sebab Jineon datang secara tiba-tiba dan menghajarnya bahkan meminta si kembar ikut bersamanya. Mi-on-ho sudah muak dan meminta Jineon untuk menghabisinya saja dibandingkan harus memberi si kembar. Jineon merasa pertemuan ini sangatlah membosankan. Maka dari itu dia akan memberikan sebuah tendangan telak pada dagu lawannya. Jineon memuji Mi-on-ho karena dia bisa bertahan dengan sangat baik. Tapi hal ini belum selesai dan siapa sangka Jineon malah menghujani Mi-on-ho dengan tinjunya. Tak hanya itu, tinju itu membuat Mi-on-ho berpikir untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi serangan tinju Jineon terus ada dan membuatnya kesulitan untuk melarikan diri dan jika seperti ini terus maka dia akan mati.
Jineon sudah seperti monster, dan jika menginginkan sesuatu maka Mi On-ho harus memberikan sesuatu sebagai ganti ruginya. Mi On-ho pun menyerah dan akan menyerahkan kunci yang diinginkan oleh Jineon. Dia bahkan memilih untuk mati daripada harus hidup seperti ini selamanya. Di sela itu Jineon menanyakan apakah cara Mi On-ho memanggilnya sudah benar karena dia tampak begitu lancang. Mi On-ho menjawab jika mereka sudah berteman sejak lama dan panggilan formalitas tidaklah pantas sesama teman. Pasca mengucapkan hal itu pandangan Mi On-ho tiba-tiba saja terasa aneh. Siapa sangka hal itu diakibatkan Jineon telah mengayunkan tubuhnya hingga melemparkannya. Lemparan itu menembus pintu dengan menghancurkannya dan si kembar datang untuk menolongnya. Mi On-ho yakin jika sosok monster telah menguasai tubuh Jineon hingga dia menjadi seperti ini. Lalu si kembar menanyakan apakah Mi On-ho benar-benar telah dikalahkan. Mi On-ho membenarkan hal itu dan mulai dari sekarang mereka berdua harus memanggil Jineon sebagai saudara tertua. Bagi Mi On-ho ini sangatlah memalukan dan dia merasa ingin menangis. Tapi meski begitu Minho juga merasa jika si kembar mungkin akan lebih baik jika berada di kelompok dagang Unha dibandingkan tempat perjudian ini dengan mengikutinya. Walau selama ini dia sudah memanfaatkan si kembar, tapi mereka tetaplah memiliki ikatan yang tak mudah dilupakan. Pasca kejadian itu Minho mulai berjalan sendirian karena si kembar telah direnggut darinya. Di saat yang sama orang-orang terus memperhatikannya, bahkan mereka bertanya-tanya di mana si kembar dan apakah mereka sudah bisa menghajarnya demi membalaskan dendam. Walau Mi On-ho sudah terjebak, tapi dia tetaplah tertawa dan tak menduga jika para sampah sudah berani menghalanginya. Dia bahkan berteriak dan meminta mereka semua untuk maju jika menginginkan pertarungan. Provokasi itu membuat orang-orang bertambah marah. Mereka pun mengeluarkan senjatanya dan akan memastikan Mi On-ho menemukan akhir hidupnya malam ini. Mi On-ho tidak memungkiri jika semua yang menyerangnya melebihi batas yang bisa diatasinya, tapi dia setidaknya harus memukul beberapa dari mereka sebelum mati. Hanya saja sebuah tinju melewati Mi On-ho dengan kecepatan serta tekanan yang hebat. Tinju itu membuat para penyerang terhempas dengan cukup kuat. Orang yang melakukan itu adalah Jineon dan dia tak menyangka orang-orang yang dulunya bahkan ketakutan menatap mata Mi On-ho berani mengangkat senjatanya, dan jika ada yang berani maju maka dia sendiri yang akan menghabisi mereka semua. Walau telah ditolong tapi Mi On-ho merasa hal ini sangatlah menyebalkan dan memalukan. Keesokan harinya si kembar mengucapkan terima kasihnya karena sudah menyelamatkan Mi On-ho. Mereka juga mengucapkan terima kasih karena telah melawannya. Jineon paham apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang mendatangi tempat perjudian. Di mana mereka penasaran kenapa si kembar mau mengikuti Mi On-ho padahal mereka berdua lebih kuat. Beberapa orang mengatakan jika si kembar dijual sebagai budak dan yang lainnya berpendapat jika mereka berdua takut padanya. Namun kenyataannya mereka tidak dijual sebagai budak dan tidak juga karena takut. Jineon tersenyum karena hal yang tersulit baginya adalah membaca hati seseorang. Dia merasa lebih mudah menghancurkan gunung dengan tinjunya dibandingkan menebak hati seorang manusia yang penuh teka-teki. Di saat yang sama seseorang mengintip dari belakang dan dia tak menduga sosok yang dilihatnya benar-benar adalah Jineon.